Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran fikih. Kemudian salawat beriring salam tak lupanya kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, saya nama Emma Yulimar, guru MTSN 2 Solok Selatan. Dalam video pembelajaran ini akan menyampaikan pelajaran fikih yang berjudul Qiraat. Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat memenuhinya sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Kadangkala manusia memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan keterampilannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sebaliknya, ada manusia itu memiliki modal tetapi tidak memiliki keterampilan, bahkan tidak berani mengembangkan modalnya. Nah, dalam ajaran Islam ada yang dinamakan qiraat. Qiraat adalah kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dan dengan perjanjian bagi hasil. Maksudnya di sini, qiraat ini adalah seseorang meminjamkan modal kemudian dikelola oleh seseorang yang memiliki keterampilan. Kemudian hasil atau keuntungan dari keterampilan itu dibagi dua atau sesuai dengan akad si pemilik modal dengan yang menggunakan modal. Kemudian tujuan qiraat ini adalah membantu orang lain yang ingin sekali membuka atau mengembangkan usahanya. Atau juga tujuan qiraat ini pemilik dan penerima modal terhindar dari transaksi riba. Dapat juga tujuan qiraat keuntungan yang diperoleh secara halal. Kemudian hukum qiraat ini adalah mubah atau jaiz. Bahkan di dalam Islam itu sangat dianjurkan sekali karena terdapat unsur tolong-menolong. Sesuai dengan dasar hukumnya adalah Al-Baqarah ayat 245. Bahkan diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kemudian kita lihat lagi rukun qiraat dan syarat-syaratnya. Yang pertama, pemilik dan penerima modal. Pemilik dan penerima modal ini syaratnya adalah seseorang yang dewasa, sehat akal, sama-sama rela. Kemudian yang kedua adalah modal. Syarat modal itu adalah harus diketahui secara jelas jumlahnya baik oleh pemilik modal maupun penerima modal. Maksudnya di sini adalah kalau modal yang diberikan kepada pekerja atau orang yang akan mengelola modal itu tidak boleh dia itu berupa cek. Dia harus berupa modal itu berupa uang yang jelas. Kalau dia itu misalnya 5 juta, ya di depan kita itu harus ada uang yang 5 juta, bukan berupa cek. Mengapa? Kadang-kadang cek itu ada juga yang cek kosong. Kemudian rukun qiraat yang ketiga adalah pekerjaan. Syarat di pekerjaan itu adalah jenis pekerjaan ditentukan sendiri oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Maksudnya di sini, kalau pekerjaan itu ditentukan oleh pemilik modal, kadang-kadang si penerima modal itu dia tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengerjakannya. Contoh, pekerjaannya seorang sopir, kemudian dia diperintahkan untuk berdagang. Nah, itu kan tidak sesuai dengan pekerjaan atau skill yang dimiliki oleh penerima modal. Kemudian syarat yang kedua, pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut. Maksud di sini adalah
Pekerjaan yang dibuat oleh penerima modal harus diketahui oleh pemilik modal. Supaya apa? Apakah pekerjaan itu halal atau tidaknya? Rukun qiraat yang keempat yaitu keuntungan. Syarat dari keuntungan ini adalah besar kecilnya keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Maksudnya di sini, sebelum pemilik modal memberikan kepada pekerja atau penerima modal, dibuat terlebih dahulu perjanjian hitam di atas putih bagaimana cara membagi keuntungan dari qiraat yang diadakan tersebut. Supaya apa? Di kemudian hari tidak terjadi perselisihan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.